Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama. Jadi jangan dikira ya saya yang di depan ini jiwanya udah tenang terus gitu ya. Kita masih sama-sama belajar ya. Kita akan belajar tentang kunci-kunci ketenangan jiwa. Baik, saya akan mengambil ya apa yang saya sampaikan ini dari kitabnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, siapa Imam Ibnul Qayyim, teman-teman? Imam Ibnul Qayyim ini adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Imam Ibnul Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka memiliki akidah yang sama, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana di dalam akidah mereka mengambil dari sumber Al-Quran dan sumber hadis-hadis yang sahih. Ya, jadi kalau kita mau ambil ya materi kitab ataupun bacaan itu kita harus lihat dulu sumbernya dari mana. Ya, kalau di situ disebutkan ya bahwa hadis ini dinukilkan atau ditahqiq oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, maka kita lihat lagi Syekh Albani itu manhajnya seperti apa. Kalau kita baca ada buku karya misalnya Syekh Mustafa Al-Adawi misalnya, ya beliau adalah seorang syekh dari Mesir yang memiliki kitab Tarbiyatul Abna. Itu saya sudah sampaikan di kajian online, alhamdulillah sudah selesai dan ada di YouTube Mutiara Hikmah Official. Oh iya, sepertinya saya bawa. Nanti teman-teman bisa ambil ya kan di depan. Ini ada stiker, nanti enggak tahu ini cukup apa enggak ya. Mutiara Hikmah Official ini nanti ada di YouTube-nya atau di Instagram-nya. Itu nanti insya Allah teman-teman bisa belajar. Ya, nah Syekh Mustafa Al-Adawi ini teman-teman beliau berasal dari Mesir. Ya, sebagaimana kita tahu di Mesir tidak semua akidah orang-orang Mesir itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada akidah Asy'ariyah. Ya, maka ketika kita belajar kitab-kitab dari mereka, kita lihat dulu ini penulisnya ini akidahnya sama enggak dengan akidah manhajnya kita. Kalau sama, di dalam kitabnya ya diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih, maka boleh dibaca, boleh dipelajari. Tapi kalau ada yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sebaiknya tidak kita baca. Ya, kenapa? Karena akan banyak syubhat-syubhat yang masuk ke dalam pikiran kita dan akhirnya kita rancu dalam memahami agama ini. Ya, ini penting ini. Ini kaidah dasar dalam menuntut ilmu. Kalau kita mau mencari guru, kalau kita mau membaca artikel dari sosial media, kalau kita mau membaca buku, lihat dulu siapa yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikannya adalah orang-orang yang mengambil sumber dari Al-Quran dan dari hadis-hadis yang sahih, maka boleh ambil. Kalau selain itu, maka kita tidak usah penasaran untuk membaca-bacanya. Kenapa? Karena banyak zaman sekarang orang-orang yang awalnya mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah kemudian akhirnya tersesat. Ya. Dan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat.
Ya, amin Allahumma amin. Baik, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Ya, boleh ditulis. Kitabnya Ibnul Qayyim, ya. Yang akan kita pelajari adalah kitab Madarijus Salikin. Dan beliau, teman-teman, memiliki banyak kitab. Bukan hanya kitab Madarijus Salikin, tapi beliau juga punya banyak kitab yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Apa itu tazkiyatun nufus? Membersihkan jiwa. Ya, itu banyak sekali. Nah, apalagi buku beliau, boleh teman-teman baca, ada Ad-Da'i wad-Dawa, ditulis boleh, Ad-Da'i wad-Dawa. Ada lagi beliau punya buku Miftah Darus Sa'adah. Miftahun Darus Sa'adah. Miftah Darus Sa'adah. Ada lagi beliau punya kitab, Imam Ibnul Qayyim punya kitab selain Ad-Da'i wad-Dawa, selain Miftah Darus Sa'adah, selain Madarijus Salikin, ya beliau punya kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ini bagus ini. Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ada lagi kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Ini juga bagus. I'lamul Muwaqqi'in. Bagus semua ustazah. Ya. Baik, satu lagi ada berapa itu kitabnya Imam Ibnul Qayyim yang ditulis teman-teman? Ada 5? Oke. Ada lagi kitabnya beliau, kalau teman-teman mau belajar zikir, Al-Wabilus Shaib. Ini bagus banget. Al-Wabilus Shaib. Ini saya mengajar kitab Al-Wabilus Shaib kalau di Yogyakarta di Masjid Abdurrahman bin Auf. Ya. Di mana di Maba itu, di sana saya mengajar kitab Al-Wabilus Shaib. Yang ketujuh, satu lagi ya. Ganjil. Yang ketujuh kitabnya Imam Ibnul Qayyim yang bisa kita baca adalah Al-Fawaid. Itu bagus banget. Al-Fawaid, kumpulan hikmah-hikmah yang diambil oleh Imam Ibnul Qayyim dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Fawaid. Ada berapa? 7. Apakah Imam Ibnul Qayyim mengarang hanya 7 kitab? Ternyata tidak. Ya, banyak sekali. Ya, saya hanya menyebutkan beberapa saja. Pertanyaannya, dari ketujuh kitab Imam Ibnul Qayyim, ada berapa kitab yang ada di rumah kita? Hah? Tidak ada? Ada berapa kitab ibu-ibu, teman-teman? Coba dicek. Kitab apa? Hah? Ibu, kitab apa yang punya? Apa bu? Zadul Ma'ad ada. Masya Allah, Allahumma barik. Nih ibu nih, Masya Allah yang di depan punya Zadul Ma'ad. Masya Allah. Ada lagi teman-teman yang momi-momi muda? Kan momi-momi muda katanya kalau jajannya buku. Jajannya kitab. Buku apa yang sudah ada di rumahnya masing-masing? Apa? Ad-Da'i wad-Dawa. Itu Ad-Da'i wad-Dawa juga sama, punya Imam Ibnul Qayyim. Masya Allah, barakallahu fiqh. Masya Allah. Baik, berarti masih ada beberapa kitab Imam Ibnul Qayyim yang belum ada di rumah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya teman-teman untuk diberikan rizki memiliki kitab-kitab Imam Ibnul Qayyim. Amin, Allahumma amin. Kenapa Ustazah? Emang wajib ya? Tidak wajib. Hanya gini loh teman-teman. Izin saya menyampaikan. Di antara yang bisa menenangkan jiwa kita itu adalah sedikit bergaul dengan hamba Allah, sedikit bergaul dengan makhluk. Ya, kenapa? Karena kalau kita banyak bergaul, kata Imam Ibnul Qayyim, maka jiwa kita ini nggak tenang. Ya, kalau kita banyak bergaul dengan makhluk, berarti munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit waktunya. Ya. Dan ketika kita banyak bergaul dengan makhluk, semua orang ya kita muamalah dengan mereka, maka lambat laun yang awalnya kita bersyukur, berterima kasih kepada suami kita, lambat laun kita tidak ada lagi rasa syukur kepada suami kita. Makanya besok insya Allah di Masjid As-Saff, insya Allah judulnya itu terpesona dengan Pebinor, perebut bini orang. Ya besok insya Allah. Ya, kok serem banget Ustazah? Iya betul. Zaman sekarang real. Mungkin bagi ibu-ibu yang sudah lansia, ya tidak merasakan ini karena zaman dulu itu, ya suami-suaminya, akung-akungnya itu, masya Allah orang-orang yang masya Allah bisa mengendalikan hawa nafsunya, dan ibu-ibunya itu masya Allah menjadi ibu-ibu yang luar biasa gitu. Masya Allah.
Ya. Baik, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau berkata dalam kitab Madarijus Salikin, kata beliau, di antara kunci ketenangan jiwa yang pertama adalah iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya kepada malaikat-malaikat, percaya kepada hari akhir, percaya kepada takdir. Ya, apalagi yang belum disebut. Percaya kepada kitab-kitab. Ya, ini semuanya akan menghasilkan ketenangan jiwa. Kalau ada di antara kita yang memiliki keimanan bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang terjadi pada hidupnya akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada Allah, tenang. Gitu ya. Yang penting Allah enggak ninggalin aku. Gitu kan bahasanya ya. Masih ada Allah. Coba yuk kita lihat yuk. Bagaimana Maryam ya, seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kalau semakin cinta kepada hambanya, ujiannya semakin berat. Maka ketika itu Maryam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, punya anak enggak punya suami. Ya, dan ketika itu masyarakat datang kepada Maryam mengatakan, "Wahai Maryam, bukankah orang tuamu itu adalah orang baik-baik saja, tapi kenapa engkau punya anak ya tanpa ada suami?" Maryam bingung. Ya, Maryam tidak mengatakan apa-apa. Dan ketika itu Maryam percaya, beriman bahwa Allah akan menolongnya. Turunlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Di waktu Nabi Isa masih bayi, Nabi Isa berkata kepada orang-orang yang menghina Maryam, ibunya dia mengatakan kepada orang-orang tersebut, "Ana Abdullah." Ya, kata Nabi Isa, saya itu hambanya Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita nih teman-teman selama hidup ini percaya, beriman kepada Allah, dan kita realisasikan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa khawatir yang berlebihan, tidak ada lagi rasa kecemasan yang berlebihan. Oh, ada Allah. Ya. Dan bagaimana kita belajar untuk beriman kepada Allah? Di antaranya kata para ulama, belajarlah mulai mengenal Allah. Seperti apa mengenal Allah? Belajarlah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Itu akan mendatangkan ketenangan jiwa. Percayalah. Jadi semakin hamba Allah itu mengenal Allah, maka semakin tenang jiwanya. Ya. Contoh, misal, kita meyakini bahwa Allah itu Dzat Ar-Razzaq. Iya enggak teman-teman? Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha memberikan rezeki. Ya, rezeki itu banyak, bukan hanya materi saja. Ya, maka ketika seseorang tahu dan paham, beriman bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu zat yang maha memberikan rezeki, maka dia akan menjalankan kehidupan ini dengan penuh ketenangan. Tenang, ada Allah. Gak mungkin Allah tidak memberikan rezeki kepada hambanya yang beriman. Ya, kepada hamba-hamba yang tidak beriman saja Allah kasih makan, Allah kasih rezeki. Masa kepada hambanya yang beriman tidak Allah kasih rezeki? Kenapa kita seringkali teman-teman jiwa kita tidak tenang? Karena kita banyak mengurusi sesuatu yang itu seharusnya tidak diurusi oleh kita. Ya, insya Allah kaidah ini bisa dipahami begini. Kita tidak usah pusing-pusing mengurusi nanti bagaimana rizkiku, itu sudah urusannya Allah. Allah yang menjamin. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana saya sebagai hamba Allah dapat menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik, dapat menjalankan perintah-perintahnya Rasulullah dengan baik. Kalau kita di dalam kehidupan ini sudah menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik, kita sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka janji Allah akan Allah tepati. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepadaku, maka aku akan berikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Gitu kan ya? Ya, syaratnya apa teman-teman? Bertakwa.
Apalagi kata Allah, wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari masalahnya. Percaya ibu-ibu kepada Allah? Percaya. Tapi kadang kita masih bingung kalau ada masalah. Coba, mak-mak nih lagi galau, ada masalah. Larinya langsung kepada Allah atau ke bestinya? Yakin? Ada nggak yang cerita-cerita ke bestinya? Nggak ada, yakin. Kalau lagi kumpul emak-emak sama emak-emak, ya lagi kumpul, ya makan, apalagi makan di resto bareng-bareng, ya itu kan cerita-cerita tuh mama. Ya. Ada nggak di antara kita? Kalau kita lagi punya masalah, ya, yang ada kita cerita di sosial media. Banyak zaman sekarang. Ya, tidak dipungkiri. Mungkin bagi teman-teman di sini alhamdulillah karena sudah beriman kepada Allah, maka ceritanya kepada Allah. Tapi wanita-wanita muslimah di luar sana yang belum Allah berikan hidayah, ketika Allah berikan ujian, ketika Allah berikan masalah kehidupan, ceritanya kemana? Ke temannya, ke apa lagi? Ke status, kemana lagi? Ke sosial media. Ya. Yang paling mengerikan kalau cerita ke suami orang. Loh, banyak wanita-wanita sekarang. Makanya besok kita bahas bareng-bareng. Ya, wanita itu teman-teman, muslimah itu butuh didengarkan. Muslimah itu butuh bicara, gitu kan ya? Butuh curhat. Kalau suaminya selama ini sibuk tidak memperhatikan istrinya, terus ada celah setan datang, ada seorang laki-laki menyapanya, bagaimana kabarnya, teman SMA-nya misalnya. Ini contoh. Kemudian dia merasa nyaman dengannya, lambat laun terjadi nggak sesuatu yang tidak diharapkan? Pasti. Ya, makanya subhanallah teman-teman, di zaman fitnah ini ya kita kencangkan lagi untuk belajar apa sih nama-nama Allah itu, seperti apa realisasinya dalam kehidupan kita. Allah tuh punya sifat apa? Ya, itu kita pelajari. Ya, alhamdulillah teman-teman yang sudah punya buku tentang mengenal asma Allah, nama-nama Allah, ya, itu keren, pakai banget. Ada buku yang saya rekomendasikan, yaitu kitab ya atau buku sudah di bahasa Indonesia kan, Mengenal Asmaul Husna, karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullahu taala. Beliau ulama Madinah, alhamdulillah akidahnya lurus, boleh kita baca buku-buku beliau. Ya. Atau bisa juga lihat di YouTube Mutiara Hikmah Official, insyaallah Ustadz Hanan Yasir, ya suami saya, itu beliau sudah membahas kitab ini dalam bentuk kajian, insyaallah biidznillah taala. Gitu ya. Jadi balik lagi teman-teman, beriman kepada Allah itu tidak cukup. Yang namanya beriman tuh hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi lebih dari itu kita harus belajar. Apa yang harus kita pelajari? Yang harus kita pelajari adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba sudah mengenal Allah, yang ada hatinya tenang, jiwanya tenang. Ya, tenang, ada Allah yang akan menolongku. Tenang, ada Allah yang akan memberikan solusi kepadaku. Tenang, ada Allah Asy-Syafi yang akan menyembuhkanku. Tenang, ada Allah Al-Hadi yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Ya, PR. Waduh, Ustazah kalau udah ngomong PR ini deg-degan. Ya, PR. Tulis PR. Teman-teman, nanti kan ini saya lihat audiennya nih, masya Allah, kayaknya ya saya lihat dari dohirnya ini masya Allah jamaah yang sudah biasa mengaji. Ya. Saya kalau sama teman-teman yang baru hijrah, baru mengaji, sengaja saya nggak kasih PR, karena bagi mereka untuk datang ke kajian aja sudah alhamdulillah gitu lah. Tapi saya lihat masya Allah, Allahumma barik, masya Allah ibu-ibu yang ada di depan saya nih, teman-teman yang ada di depan saya ini, masya Allah dohirnya tuh teman-teman yang suka datang ke kajian gitu lah. Masya Allah, Allahumma barik, masya Allah. Makanya saya kasih PR, ya PR-nya. Tulis semua PR-nya. Cari 3 nama-nama Allah beserta sifatnya dan pelajari 3 nama ini. Beda-beda, ya nggak usah sama. 3 nama Allah dan sifatnya. Sifatnya apa? Dipelajari, bukan hanya dihafal, bukan hanya tulis, tapi dipelajari. Nanti malam ibu-ibu heboh ini. Ya, kata suaminya, "Lagi ngapain toh, Bu?" "Lagi ngerjain PR." Gitu ya. Masya Allah. Baik, gitu. Sudah ditulis? Mulai, nggak usah diskusi sekarang. Ya.
Nanti ya. Oke, baiklah. Nanti dikerjakan. Store-nya ke siapa Ustazah? Store-nya ke Allah. Ya Allah, kan Masya Allah orang tuh Bu, kalau sudah beriman sama Allah, ini kan amanah. Maka amanah itu harus ditunaikan. Mau dikoreksi apa enggak sama ustadzanya, tapi kita itu bertanggung jawab kepada Allah. Ya, jangan sampai ditagih nanti di akhirat sama saya. Nah, Bu, udah ngerjain PR belum? Belum Ustazah. Ya. Kenapa? Sibuk. Nah, itu kan amanah. Ya, maka amanahnya ditunaikan, gitu ya. Dan lebih mudah sebenarnya ibu-ibu kalau kita itu hidup ya di dunia itu kita lebih banyak misalnya contohnya Allah Ar-Raqib. Allah itu zat yang maha mengawasi. Ya Allah itu zat yang maha mengawasi. Maka ketika kita tahu bahwa Allah itu zat yang maha mengawasi, kita akan berhati-hati dalam berbicara. Kita akan berhati-hati dalam berbuat. Kenapa? Karena CCTV-nya Allah tidak pernah padam. CCTV-nya Allah selalu memantau kita. Ya. Siap PR-nya, jangan lupa teman-teman. Boleh nanti tanya-tanya ke temannya, udah ngerjain PR belum? Gitu ya. Belum, yuk dikerjain yuk. Ya itu boleh ya, Masya Allah. Baik, yang kedua, kunci yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, untuk mendapatkan ketenangan jiwa adalah banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, ala bidzikrillah, dengan mengingat Allah maka hati atau jiwa akan tenang. Bagaimana mempraktekkannya, bagaimana merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Bisa kita dengan banyak-banyak mengamalkan doa-doa harian. Ya, jadi kalau mau keluar rumah kita berdoa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Mau naik kendaraan kita baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau kita masuk rumah kita baca doa Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi wa 'ala rabbina tawakkalna. Kalau kita mau masuk kamar mandi kita baca doa, terus baca doa. Ya. Orang-orang yang suka baca doa, mengamalkan doa-doa yang pernah dipelajarinya, mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah kasih ketenangan jiwa. Subhanallah. Efeknya tuh luar biasa, Ibu. Masya Allah. Ya, berarti kebalikannya, orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai mengingat Allah, makan nggak baca Bismillah, ke kamar mandi nggak baca doa, ya, keluar rumah nggak baca doa, mau tidur nggak baca doa, maka jiwanya akan tergoncang. Jiwanya tidak mudah tenang, yang ada gelisah, yang ada khawatir, dia bingung kecemasan ini datang dari mana, ya kegelisahan ini datang dari mana. Ternyata setelah dilihat-lihat ternyata datangnya dari sedikitnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka PR yang kedua, aduh gawat ini PR-nya tambah banyak katanya Ibu. Istiqomahkan, gampang PR-nya. Istiqomahkan 3 amal soleh dari zikir-zikir doa-doa harian dalam kehidupan kita. Istiqomahkan, continue. Ya, gampang ini PR-nya ini. Saya mau tulis masuk kamar mandi. Doa masuk kamar mandi. Insya Allah saya udah istiqomah Ustazah. Oke, ya cari 2 lagi. Nah, keluar kamar mandi. Masuk masjid. Nah, itu 3 amal soleh ya dalam kehidupan sehari-hari kita untuk kita istiqomahkan. Ya. Baik. Kemudian mengingat Allah, teman-teman, bisa dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk 4 perkara. Yang pertama, Al-Quran ini memiliki hak untuk dibaca. Makanya yang namanya Al-Quran itu ibu-ibu bukan sebagai pajangan saja di rumah kita, tapi dibaca. Ya, Al-Quran yang kedua adalah dipelajari, dipahami. Ya, karena kita adalah orang ajam itu orang non-Arab, maka biasanya kita harus melihat dulu terjemahannya, gitu kan ya? Ya, pelajari. Punya waktu untuk mempelajari Al-Quran.
Dari 1 kali 24 jam yang Allah berikan kepada kita dalam sehari semalam, itu kita harus punya porsi, teman-teman, untuk membaca Al-Quran dan mempelajari artinya. Kecuali kalau teman-teman, Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah, Allahumma barik, tanpa melihat terjemahannya, teman-teman udah paham. Oh, anu udah paham Ustazah, misalnya tentang Qul huwallahu ahad itu mengenai apa? Oke, udah usah lihat terjemahan. Ya, tapi kan masalahnya sekarang ya, yang ada kan kita kadang nggak paham apa yang akan kita baca dari bacaan-bacaan ayat-ayat yang dalam Al-Quranul Karim. Makanya kita belajar untuk mempelajarinya. Minimal adalah teman-teman mempelajari terjemahannya. Kalau itu sudah dilakukan konsisten oleh teman-teman semuanya, maka meningkat lagi levelnya. Apa levelnya? Mempelajari tafsirnya. Tafsir apa yang paling mudah bagi pemula? Tafsir namanya At-Taisir. Ya, tulis. Ini sumber yang bisa teman-teman pakai. At-Taisir. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu teman-teman punya hak untuk diamalkan. Jadi setelah kita membaca, setelah kita mempelajari, maka yang ketiga haknya Al-Quran adalah diamalkan. Ya. Mari kita memperbanyak berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhahaba ghumumina wa humumina waj'alil Qur'ana hujjatan lana la 'alaina. Apa itu artinya? Ya, panjang banget doanya ya. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai hujjah ya untuk kita, gitu ya. Hujjah bagi kita. Ya, jadi Al-Quran ini engkau jadikan sebagai panduan hidup kita, gitu ya. Kita belajar dan dimudahkan untuk mengamalkan isi dari apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang keempat adalah dihafalkan. Jadi bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran? Yang empat ini yang mesti diingat-ingat. Ya, dipelajari, dibaca, diamalkan, dan dihafalkan. Ustazah, kenapa kok harus dihafal? Gitu ya. Begini ibu-ibu. Terutama coba saya boleh tahu, ibu-ibu boleh angkat tangan yang usianya di atas 45 tahun, boleh angkat tangan? Masya Allah banyak. Masya Allah, ada sepertiganya ini. Masya Allah. Mau saya kasih tips biar sehat? Mau? Masya Allah. Begini, bagi teman-teman yang usianya sudah di atas 45 tahun, kalau pengen dijaga oleh Allah, ya ndak kena penyakit pikun, ya, maka hafalkan Al-Quran. Ya. Menghafal Al-Quran itu sebagai sarana untuk menyehatkan otak kita, menyehatkan ingatan kita. Ya. Tapi Ustazah, kalau saya menghafal Al-Quran hari ini hafal, besok setoran bubar semua. Ada nggak ibu-ibu begitu? Hah? Kencang sekali Bu. Gitu ya Bu ya? Serius begitu ya Bu ya? Iya betul. Dan bagi teman-teman yang memegang halaqah senior, saya nggak bilang lansia ya, senior, maka harus dibanyakin sabarnya. Iya, ya, nggak usah kita kenceng-kencengan, nggak usah. Ya, targetnya nggak terlalu tinggi, jangan terlalu tinggi. Alhamdulillah, ibu datang, nenek datang, kita bersyukur, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih ya nek, sudah mau menghafal, kan senang jamaah. Ya, tapi kalau baru menghafal, ustadzahnya nggak senyum, ustadzahnya suaranya keras, kemudian kita bilang kayak gitu aja nggak hafal-hafal, dijamin itu nenek nggak datang lagi. Ya nggak ibu-ibu? Ya, menjadi guru Al-Quran itu harus punya akhlak yang baik. Ya, catat ini baik-baik. Menjadi guru Al-Quran itu adalah sebaik-baik manusia. Apa kata Rasulullah SAW? Khairukum apa? Man ta'allamal Quran wa 'allama. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Kalau ada dari senior kita baru belajar Al-Quran, alif, ba, ta, sa, ja, jangan dihina. Sabar. Ya, sabar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, masih mau belajar Al-Quran. Ya, baik. Saya mau kasih PR nggak buat senior?
kayaknya tuh ya nggak tega ya ibu-ibu. Nggak usah deh, nanti PR-nya nanti ibu-ibu terserah. Mau ngafalin Quran apa enggak terserah. Masalahnya begini Bu ya, begini. Subhanallah, ada seorang dokter saraf, saya lupa namanya. Saya pernah mendengar beliau berbicara, beliau dokter saraf ya. Kata beliau dokter saraf, kata beliau ternyata subhanallah, bacaan-bacaan Al-Quran kalau dibaca dengan tajwid yang benar, dengungnya benar, bacaan madnya benar, subhanallah itu akan merangsang otak kita lebih sehat. Masya Allah. Jadi kan di dalam Al-Quran tuh ada misalnya surat An-Nas ya, Qul a'udzu bi rabbin nas. Nah itu tuh otaknya jalan tuh. Masya Allah. Makanya kalau baca Al-Quran gak usah cepat-cepat, dinikmati. Ya, Al-Quran itu bukan dijadikan sebagai sarana balapan, ya, tapi dinikmati. Ya, Ustazah, kenapa saya harus baca Al-Quran? Selain keutamaannya ibu-ibu untuk menyehatkan otak kita, yang kedua ini lebih bagus lagi nih. Keutamaan di akhirat, para penghafal Al-Quran ini akan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca Al-Quran. Bayangkan ibu-ibu, kalau panjenengan semua termasuk saya nanti di akhirat dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Azizah misalnya ya, mari kata Allah, ya baca Al-Quran sebagaimana engkau baca di dunia dengan tartil. Kemudian saya baca, amin ya Rabb, semoga Allah ijabah doa saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, naik ke derajat surga yang lebih tinggi. Baca lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Naik, baca lagi. Ya Allah. Kemudian saya baca, Qul a'udzu birabbin nas. Naik, terus naik. Wallahi tidak ada kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh seorang hamba, tidak ada kesuksesan yang sejati kecuali kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan bahkan akan banyak orang-orang menyesal di surga nanti ketika melihat temannya sudah naik ke atas surga, kita masih di bawah. Ya. Kenapa penyesalan itu datang? Karena kita tidak menghafal Al-Quran ketika di dunia. Ya, jadi cobalah bismillah, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, bismillah, saya berazam ya Allah, setelah kajian ini selesai saya mau menghafal Al-Quran. Ya, amin. Ya, dimulai dari mana? Dari surah-surah pendek. Ya, dan bersabarlah bagi teman-teman yang punya murid-murid senior, yaitu ladang pahala untuk kita. Ya, baik. Kemudian di antara zikir, mengingat Allah itu adalah datang ke majlis ilmu. Ini yang akan menenangkan jiwa kita. Kenapa kita harus datang ke majlis ilmu? Karena di dalam majlis ilmu itu ada malaikat-malaikat yang hadir. Apalagi majlis ilmu itu diadakan di sebuah rumahnya Allah. Di situ dibacakan firman-firmannya Allah, diperdengarkan firman-firmannya Allah, pelajari apa yang terdapat di dalam firman-firmannya Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan sakinah. Apa itu sakinah Ustazah? Sakinah itu ketenangan. Ya. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum, tidaklah orang-orang berkumpul di rumahnya Allah, yatsluna, mereka membaca firman-firmannya Allah, wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya, kecuali apa? Kecuali Allah turunkan rahmat, Allah turunkan ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, ya, dan malaikat-malaikat turut serta mendoakannya. Masya Allah. Jadi fadilah, keutamaan duduk di majlis ilmu diantaranya adalah agar kita mendapatkan ketenangan jiwa. Bu, selama ini kita itu sangat fokus memberikan makanan untuk jasad kita. Nggih mboten? Teman-teman sehari makan berapa kali? Saya mau tanya. Berapa, Bu? 3 kali, yakin 3 kali? Ngemilnya berapa kali? 2, 3 tambah 2, 5. Kan makan itu kan apa-apa yang dimasukkan ke mulut, gitu kan ya? Di antaranya yang membatalkan puasa, kalau kita belajar fikih Ramadan, yang membatalkan puasa kan sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan. Berarti yang namanya makan, disebut makan tuh bukan teman-teman makan nasi saja, tapi cemilan juga itu makan. Ya, orang Indonesia, orang kita ini tidaklah disebut makan kecuali makan nasi. Lah bagaimana dengan orang-orang yang saat ini sudah nggak makan nasi, berarti nggak makan-makan. Ya.
Nah, berarti makan berapa kali sehari, Bu? Dihitung lagi. 5 kali plus cemilan itu ya? Enggak kehitung ya, Bu ya? Oh, banyak. Oh, sambil nemenin cucu makan. Sambil menerima tamu, makan. Sambil menemani suami, makan. Masya Allah. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim, banyak orang kita nih yang fokus memberikan makanan untuk jasad kita, tapi lupa memberikan makanan untuk hati kita. Apa makanan untuk hati? Makanan untuk hati adalah ilmu. Di mana kita dapatkan ilmu itu? Di majlis ilmu. Balik lagi. Jadi ketika teman-teman datang ke majlis ilmu ini, maka sejatinya kita sedang memberikan nutrisi untuk hati kita. Kita sedang fokus memberikan makanan-makanan terbaik untuk jiwa kita. Nah, dari sini kita bisa melihat ibu-ibu bahwa mendatangi majlis ilmu itu adalah kebutuhan hidup kita. Ya, kan jadi begitu kan? Kenapa kok menjadi kebutuhan? Karena itu makanan. Makanan untuk apa? Untuk hati. Ya, subhanallah. Dan hati itu kata Imam Ibnul Qayyim, hati manusia itu dibagi menjadi 3. Ada hati yang hidup, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Hati yang hidup itu seperti apa Ustazah? Hati yang hidup itu hati yang Masya Allah kalau mendengar ya firman-firmannya Allah dibacakan dia tersentuh hatinya, nangis, itu hidup hatinya. Sakit hatinya itu kalau dia bermaksiat ya, sering bermaksiat kepada Allah tapi masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertaubat. Yang mati ini adalah hati orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati itu perlu dijaga teman-teman. Jiwa itu perlu dirawat. Ya, kalau selama ini kita benar-benar merawat tubuh kita sampai dibela-belain diet, atau diet. Orang diet itu sibuk nggak sih teman-teman? Sibuk. Ya menakar kalori, menakar protein, gitu kan? Ya. Tapi kita lupa memberikan nutrisi terbaik untuk hati kita. Maka yang ada badannya itu kelihatannya langsing, tapi semakin kesini kok semakin pusing, gitu ya. Kenapa? Karena hatinya tidak pernah tenang. Ya, jiwanya tidak pernah tenang. Masih ada satu yang kita tidak memperdulikannya, diantaranya adalah makanan untuk hati. Makanya cara diantara kunci agar jiwa ini tenang, ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendatangi majelis ilmu. Baik. Kemudian mengingat Allah itu bisa dengan berdoa. Berdoa. Terutama kalau tadi doa-doa harian, ini doa khusus, doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan ketenangan jiwa. Siapa yang memberikan ketenangan jiwa, ibu-ibu? Allah. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, hamba memohon agar Engkau tenangkan jiwa hamba, ya Allah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu agar hamba dilindungi ya dengan sesuatu yang tidak baik. Ya Allah, berikanlah kepada hamba teman-teman yang baik. Itu mintanya sama Allah. Ya, itu diantara cara agar hati kita tenang, yaitu banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, dari kunci ketiga ketenangan jiwa adalah ini nih, bagus nih ya. Ikhlas dalam beribadah. Ini kayaknya kalau saya berbicara masalah ikhlas, mengkaji masalah ikhlas, sebenarnya materi ini saya sampaikan untuk diri saya dulu, ibu-ibu. Ya, dan tidaklah saya sampaikan ini kecuali rasa sayang saya kepada teman-teman semuanya. Zaman sekarang, banyak orang mencari validasi. Ngerti nggak ya ibu-ibu senior ya? Coba yang momi-momi muda mana? Paham validasi? Pengakuan dari orang. Zaman sekarang banyak orang yang pengen dapat like dari sesama temannya, gitu nggak sih teman-teman? Ya, zaman sekarang banyak orang yang memberikan makan bukan untuk Allah tapi dijadikan konten. Gimana? Gemboten. Jadi di Jogja itu ibu-ibu ada salah satu bapak-bapak gitu ya,
nggak terlalu tua sih, masih muda. Bapak-bapak berarti mas-mas itu yang kalau subuh kata Ustadz Hanan kalau pas beliau ke masjid tuh beliau tuh bagi-bagi makanan gitu ya. Tapi ada buat konten gitu. Ada HP yang beliau kayaknya live gitu ya. Nah ini hati-hati. Zaman sekarang itu zaman dimana orang beribadah bukan untuk mencari ridhonya Allah, tapi untuk ganti status. Ya, ganti status, profil status maksudnya. Ya, zaman sekarang banyak orang umroh, orang haji bukan mencari agar Allah Azza wa Jalla menghapuskan dosa-dosanya, tapi mencari status sosial. Ya, maka dari itu teman-teman, kalau kita hidup ini mencari pujian dari manusia, mencari pengakuan dari manusia, mencari sesuatu yang berlebihan dari manusia, hidup kita tidak akan pernah tenang jiwanya. Ya, orang yang jiwanya tenang itu adalah hamba Allah yang mengerjakan sesuatu murni hanya untuk Allah. Nggak ngefek pujian ataupun cacian bagi dirinya, tetap beramal soleh. Ya, kenapa? Karena tujuan utamanya untuk Allah. Dan orang-orang yang seperti ini, teman-teman, masya Allah, Allah kuatkan jiwanya. Wallahi Allah kuatkan jiwanya. Dan kalau Allah sudah kuatkan jiwanya, biidnillahi ta'ala imunnya bagus. Nah, jadi imunnya bagus. Kekuatan jiwa, ketenangan jiwa ini akan sangat berefek dengan kondisi badan. Ya, kenapa banyak orang zaman sekarang autoimun? Ya, di antaranya kemarin saya mengobrol dengan salah satu dokter. Ya, kata beliau, kenapa banyak orang itu sekarang autoimun? Karena di antara penyebabnya adalah banyaknya overthinking zaman sekarang. Banyaknya orang merasa gelisah, merasa khawatir, merasa berlebihan dalam menghadapi kehidupan ini, bersedih keterlaluan, ya bergembira keterlaluan. Itu yang menyebabkan akhirnya imunnya rusak. Ya, makanya ketenangan jiwa ini teman-teman adalah sesuatu yang memang harus kita ikhtiarkan. Kenapa? Agar badan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai sekarang ya Allah, tidaklah saya ya sholat malam kecuali hanya mengharapkan ridhomu. Dan hindari kalau lagi sholat malam ya jam 2 itu nyetatus. Ya, alhamdulillah, semoga Allah istiqomahkan saya, tapi nyetatusnya jam 2 malam. Nah, itu nun sewu. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Loh, malah banyak. Ya, tuh hati-hati. Ya, pertanyaan lagi, kenapa harus nyetatus jam segitu gitu loh? Kan bisa nyetatus jam 7. Ya. Kalau kita bisa menyembunyikan amal soleh kita, sembunyikan amal soleh itu. Itu yang paling bagus tuh begitu. Ya, untuk apa ibu-ibu kita cari ketenaran, kita cari popularitas? Demi Allah itu tidak kita butuhkan dalam kehidupan kita. Malah bahkan ya ibu-ibu, bahkan ya orang tuh kalau sudah terkenal tuh privasinya terganggu. Ya, jadi pernah suatu hari di Yogyakarta itu saya waktu itu belanja ke pasar. Ya, karena kalau di Indonesia kan yang belanja ke pasar kan ibu-ibu. Kalau di Yaman dulu waktu saya belajar, yang belanja ke pasar bapak-bapak. Dan di Yaman itu semua penjual itu bapak-bapak. Ya, di sini Ustadz Hanan suruh belanja, geli katanya itu ibu-ibu di pasar tradisional gitu ya. Makanya saya belanja. Saya belanja, kemudian saya namanya bisa bicara ya. Saya mengeluarkan suara ketika itu. Enggak taunya ya, penjualnya tuh jamaah saya. Loh, ini kok Ustazah Aziza? Sejak saat itu ibu-ibu udah saya, ya Allah berikanlah untukku ya Allah hidup, ketenangan hidup gitu loh. Gak enak Bu, terkenal tuh gak enak. Wallahi gak enak. Mending kita itu jadi orang biasa-biasa aja. Ya, coba deh tanya artis-artis yang ada di Jakarta. Coba enak gak jadi artis terkenal? Gak enak. Ya kemana-mana pakai topi. Untuk apa? Ya, untuk nutupi. Kenapa? Karena kalau nggak pakai topi banyak emak-emak minta foto. Kan gak enak. Ya, makanya subhanallah sekarang itu ada penyakit namanya apa? NPD ya. NPD ya. Itu kan penyakit gangguan jiwa. Ya. Kayak mana Ustazah? Jadi dia pengen dinomorsatukan, dia pengen semua orang memperhatikan dia gitu. Ya. Dan itu nggak waras ibu-ibu. Bukan nggak waras gila ya. Maksudnya itu tuh asal-muasalnya kan pengen mendapatkan, pengen mengejar popularitas, pengen biar orang tuh perhatian kepadanya. Jadi itu sesuatu yang tidak baik.
sesuatu yang tidak baik. Maka dari itu jangan pernah meminta kepada Allah pengen terkenal, enggak usah Bu. Ya, terkenallah. Dikenal oleh penduduk langit itu jauh lebih baik daripada kita terkenal di penduduk bumi. Ya, jadi minta sama Allah begitu. Ya, dan luruskan niat. Ini adalah pondasi dasar dalam beramal. Pondasi dasar dalam beramal adalah luruskan niat. Dan yang mengetahui niat kita itu lurus atau enggak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ajak bicara hati kita. Ya, ketika kita mau datang ke majlis ilmu, untuk apa saya datang ke majlis ilmu? Ketika saya mau sholat, untuk apa saya sholat? Ketika saya mau membuatkan kopi untuk suami, untuk apa saya buatkan kopi? Gitu ya. Dan itu harus sering-sering kita ajak bicara hati kita, agar amal sholih kita lebih diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya amal sholih itu ada dua. Yang pertama, memurnikan amal sholih itu hanya untuk Allah, dan yang kedua adalah mutaba'ah, atau mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Kemudian yang keempat, teman-teman, adalah di antara yang bisa mendatangkan ketenangan jiwa. Oh, tadi saya lupa. Berzikir itu bisa dengan memperbanyak subhanallah bihamdi, subhanallahul azim, la haula wala quwata illa billah. Nah, itu kita perbanyak. Ya. Yang keempat, sering-sering banyak-banyak berbuat kebaikan kepada sesama hamba Allah. Itu akan mendatangkan ketenangan jiwa. Sering-sering berbuat kebaikan, ya, terutama kepada hamba-hambanya Allah. Sering-sering menolong orang. Kenapa? Karena kalau kita sering menolong orang, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering-sering menggembirakan hamba Allah, maka kita akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah ini, teman-teman, dibagi menjadi dua. Ibadah ini dibagi menjadi dua. Ada ibadah yang sifatnya hubungan kita dengan Allah, seperti sholat, ya, apalagi beriman, bertauhid, itu kan hubungan kita dengan Allah. Meluruskan niat, ya. Dan yang kedua adalah hubungan kita dengan manusia. Nah, itu ibadah. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Dua-duanya harus seimbang. Ya, baik ketika kita menjalankan peran kita sebagai hamba Allah atau ammatullah, atau tugas kita, peran kita sebagai manusia. Gitu ya, dua-duanya harus seimbang. Ya. Nah, kalau kita pengen diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan jiwa, maka berbuat baiklah kepada sesama hamba Allah. Jangan banyak mendolimi orang. Ingat, jaga lisan kita, ibu-ibu. Jangan sampai lisan kita ini menyakiti orang lain. Ya, ingat, tahan jari jemari kita, ya. Jangan sampai jari jemari kita itu melukai orang lain. Karena semakin banyak kita berbicara dengan lisan kita menyakiti hati orang, semakin banyak komentar yang kita tulis di sosial media, maka semakin jiwa kita tidak tenang. Gitu ya. Jadi di antara kunci ketenangan jiwa adalah berbuat banyak kebaikan kepada sesama hamba Allah. Bagaimana contohnya? Ya, tahan lisan kita. Kenapa saya ambil contoh tahan lisan? Karena banyak kaum muslimah, terutama wabil khusus, yang dimasukkan ke dalam neraka disebabkan oleh lisannya. Bukankah Rasulullah SAW beliau berkata kepada para sahabatnya, kata Rasulullah, aku diperlihatkan neraka dan mayoritas penduduk neraka adalah wanita. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka tidak beriman kepada engkau dan kepada Allah? Apakah kata Rasulullah, mereka ini wanita-wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka adalah istri-istri yang lupa dengan kebaikan suaminya. Maka kalau kita pengen dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, jaga lisan kita, berbuat baiklah kepada suami kita. Kalau kita mau mengatakan sesuatu yang itu menyakitkan suami kita, tahan lisan kita. Ya, jangan sampai selama ini suami kita berbuat baik kepada kita, kemudian kita ada masalah dengan suami kita, kemudian kita mengatakan, ya engkau tidak pernah berbuat baik kepadaku seumur hidupku. Maka disinilah letak kekufuran seorang wanita atau seorang istri yang menyebabkan dimasukkannya ke
dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jauhi perbuatan-perbuatan mendolimi orang, karena itu adalah perkara yang dapat merugikan kita di akhirat nanti, teman-teman. Rasulullah SAW pernah mengatakan, sesungguhnya di akhirat itu ada orang-orang yang merugi. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang merugi itu? Kata Rasulullah SAW, orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang ketika di dunia dia hobinya mencaci maki. Ketika di dunia dia hobinya merendahkan orang lain. Ketika di dunia dia hobinya nyinyirin orang lain dengan lisannya. Maka ketika nanti di akhirat, ya orang-orang yang pernah didolimi olehnya, ya akan menuntut orang-orang yang pernah dolim kepadanya, dan Allah akan berikan haknya. Ya, pahala sholatnya diberikan kepada orang yang selama ini dia dolimi. Pahala zakatnya dia berikan kepada orang yang selama ini dia dolimi. Setelah selesai pahalanya habis, maka kesalahan-kesalahannya orang lain diberikan kepadanya. Ini yang paling mengerikan. Jadi ya Allah, keadaan ini tuh keadaan yang sangat mengerikan. Saya kemarin ibu-ibu ya sebelum ke Jakarta, ya saya mengisi kajian online. Itu judulnya menjadi menantu idaman mertua. Ya. Di situ ada salah satu pertanyaan ya yang menyayat hati saya. Jadi pertanyaannya itu langsung ya buka mic itu. Mbak ini bercerita, katanya, Ustazah, bagaimana sikap saya kepada mertua yang selalu menghina keluarga saya. Ya. Mertua saya itu selalu mengejek ibu saya. Kebetulan saya adalah dari keluarga yang kurang berkecukupan, dan suami saya, ibu mertua saya adalah dari keluarga yang berkecukupan, katanya. Ibu mertua saya itu ngejek-ngejek ibu saya dengan kata-kata yang tidak baik. Saya sedih mendengarnya, gitu ya. Mertua saya juga selalu memerintah saya itu dengan kata-kata yang tidak baik, gitu ya. Ya Allah, sedih rasanya ibu-ibu. Ya, makanya penting kajian tuh dibuat menjadi menantu yang baik dan menjadi mertua yang baik. Kenapa? Karena banyak rumah tangga kaum muslimin yang akhirnya berhenti di tengah jalan, yang akhirnya bercerai disebabkan dengan pihak ketiga. Siapa pihak ketiga ini? Di antaranya karena mertuanya. Ya, jadi saya doakan semoga ibu-ibu ini, karena banyak yang senior, semoga kita semuanya dijadikan mertua-mertua yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita menantu-menantu yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir teman-teman. Ya. Ketika kita ingin nomor 5, ditenangkan jiwanya, maka kata Imam Ibnul Qayyim, jangan terlalu banyak makan. Loh, itu kata Imam Ibnul Qayyim. Ya. Karena ketika kita itu banyak makan, itu akan menjadikan hati kita, jiwa kita mati. Jangan terlalu banyak tidur. Loh, itu kan hobi kita, Ustazah. Ya, misalnya ya. Jangan terlalu banyak berbicara sesuatu yang tidak baik. Jangan terlalu banyak bergaul dengan makhluk, kata Imam Ibnul Qayyim. Jadi ada 4 hal yang diwanti-wanti oleh Ibnul Qayyim. Ya, kalau kamu pengen ditenangkan jiwanya oleh Allah, sedikitlah bergaul dengan makhluk, sedikitlah berbicara, sedikitlah tidur, sedikitlah makan. Maka Allah akan berikan ketenangan jiwa. Orang yang tidak banyak bergaul, maksudnya bukan saya tidak memperbolehkan teman-teman bergaul boleh, silakan. Tapi zaman sekarang harus dipilah-pilih lagi. Banyak teman-teman ya, wanita-wanita muslimah yang awalnya baik-baik saja kemudian gak baik. Kenapa? Karena terpengaruh oleh temannya, terpengaruh oleh lingkungannya. Makanya hati-hati, minta kepada Allah agar Allah karuniakan lingkungan yang baik, agar Allah karuniakan teman-teman yang baik. Wabil khusus ya teman-teman yang baru berhijrah, cari teman-teman yang baik, bukan teman-teman yang membawa kembali kepada kemaksiatan yang telah dijalaninya. Wallahu taala alam. Itu yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.